Kesultanan Utsmaniyah, atau Ottoman Empire dalam bahasa Inggris, adalah salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Berdiri pada akhir abad ke-13 dan bertahan hingga awal abad ke-20, tepatnya tahun 1922. Kekaisaran ini bertahan lebih dari 600 tahun. Semuanya dimulai dengan seorang pemimpin bernama Osman Bey. Dia adalah pendiri dari dinasti Utsmaniyah dan dari namanya lah kita dapat istilah Ottoman. Osman ini berhasil menyatukan suku-suku Turki di Anatolia dan mulai membangun kekaisarannya. Kekaisaran Ottoman didirikan sekitar tahun 1299 oleh Osman Bey, awalnya hanya sebuah beylik kecil di barat laut Asia Kecil tepat di selatan ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Pada tahun 1326, Kesultanan Utsmaniyah merebut kota Bursa di dekatnya, memutus Asia Kecil dari kendali pusat Bizantium. Kesultanan Ottoman pertama kali menyeberang ke Eropa pada tahun 1352, mendirikan pemukiman permanen di Kastil Cimpe di Dardanella pada tahun 1354, dan memindahkan ibu kotanya ke Edirne, Adrianople pada tahun 1369. Pada saat yang sama, banyak negara Turki kecil di Asia Kecil diasimilasi ke dalam Kesultanan Ottoman, yang sedang berkembang melalui penaklukan atau deklarasi kesetiaan. Yang bikin Kesultanan Utsmaniyah ini spesial bukan cuma keberhasilan militernya. Mereka juga dikenal karena sistem administrasinya yang canggih dan budaya yang kaya. Misalnya, mereka punya sistem militer yang disebut Janissaries, yang sebenarnya adalah anak-anak muda dari wilayah yang ditaklukkan dan dilatih menjadi prajurit elit. Selain itu, Utsmaniyah juga terkenal dengan arsitektur megahnya. Kalian pasti pernah dengar tentang Hagia Sophia di Istanbul. Bangunan ini awalnya adalah katedral, kemudian diubah menjadi masjid oleh Sultan Mehmed II setelah penaklukan Konstantinopel tahun 1453. Kini, Hagia Sophia adalah museum dan salah satu situs wisata paling populer di dunia. Ngomong-ngomong soal penaklukan Konstantinopel, ini adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah Utsmaniyah. Dengan jatuhnya Konstantinopel, mereka mengakhiri Kekaisaran Bizantium, yang sudah berdiri lebih dari 1000 tahun. Ketika Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, sekarang bernama Istanbul, pada tahun 1453, mengubahnya menjadi ibu kota Ottoman yang baru, negara ini tumbuh menjadi sebuah kerajaan besar, berkembang jauh ke Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Dengan sebagian besar Balkan berada di bawah kekuasaan Ottoman, pada pertengahan abad ke-16, wilayah Ottoman meningkat secara eksponensial di bawah Sultan Selim I, yang mengambil alih kekhalifahan pada tahun 1517, ketika Ottoman berbelok ke timur, dan menaklukkan Arabia Barat, Mesir, Mesopotamia dan Levan, dan wilayah lainnya. Dalam beberapa dekade berikutnya, sebagian besar pantai Afrika Utara, kecuali Maroko, juga menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Ottoman. Kekaisaran ini mencapai puncaknya, di bawah pemerintahan Sulaiman yang agung pada abad ke-16, ketika membentang dari Teluk Persia di timur hingga Aljazair di barat, dan dari Yaman di selatan hingga Hungaria dan sebagian Ukraina di utara. Menurut tesis kemunduran Utsmaniyah, masa pemerintahan Sulaiman merupakan puncak periode klasik Utsmaniyah, di mana kebudayaan, seni, dan pengaruh politik Utsmaniyah berkembang. Kekaisaran ini mencapai wilayah maksimumnya pada tahun 1683, menjelang pertempuran Wina. Dan siapa yang bisa lupa tentang Sultan Sulaiman the Magnificent di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya. Dia nggak cuma ahli strategi militer, tapi juga pelindung seni dan budaya. Masa pemerintahannya dikenal sebagai Golden Age Utsmaniyah karena perkembangan besar dalam bidang seni, hukum, dan ilmu pengetahuan. Namun, seperti semua kekaisaran besar, Utsmaniyah juga mengalami masa-masa sulit. Abad ke-18 dan 19 adalah masa-masa kemunduran bagi mereka. Serangkaian kekalahan dalam perang dan tekanan dari kekuatan Eropa lainnya membuat kekaisaran ini perlahan-lahan melemah. Sejak tahun 1699 dan seterusnya,
Kesultanan Utsmaniyah mulai kehilangan wilayahnya selama 2 abad berikutnya karena stagnasi internal, perang pertahanan yang memakan banyak biaya, kolonialisme Eropa, dan pemberontakan nasionalis di kalangan multietnis. Bagaimanapun, kebutuhan untuk melakukan modernisasi sudah jelas bagi para pemimpin kekaisaran pada awal abad ke-19, dan banyak reformasi administratif dilaksanakan dalam upaya untuk mencegah kemunduran kekaisaran, dengan berbagai tingkat keberhasilan. Melemahnya Kesultanan Utsmaniyah secara bertahap memunculkan masalah Timur pada pertengahan abad ke-19. Akhirnya, setelah Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah runtuh dan wilayahnya dibagi-bagi oleh kekuatan Eropa. Pada tahun 1922, Sultan terakhir digulingkan dan Turki modern berdiri dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presidennya. Kesultanan ini secara resmi dihapuskan oleh pemerintah Majelis Agung Nasional Turki di Ankara pada tanggal 1 November tahun 1922 setelah Perang Kemerdekaan Turki. Selama lebih dari 600 tahun keberadaannya, Kesultanan Utsmaniyah telah meninggalkan warisan mendalam di Timur Tengah dan Eropa Tenggara, seperti terlihat pada adat istiadat, budaya, dan masakan berbagai negara yang pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Jadi, itulah sedikit cerita tentang sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Menarik banget, kan kekaisaran ini meninggalkan jejak yang sangat besar dalam sejarah dunia, dan sampai sekarang, pengaruhnya masih terasa dalam berbagai aspek budaya dan politik di Timur Tengah dan Eropa.